Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Saputri, BP 1820108. Di sini saya akan menyampaikan hasil proposal saya, yaitu berjudul tentang pengaruh pembelajaran online masa pandemi terhadap minat belajar siswa di SD 04 Pancung Soal, Pesisir Selatan. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Lembaga SD 04 Pancung Soal berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala SD. Peneliti memperoleh data awal bahwa pembelajaran di rumah yang dilakukan dengan online, yakni pembelajaran secara daring dan luring, dan dipersiapkan oleh orang tua siswa berupa buku belajar dari sekolah bagi anak di rumah masing-masing dengan arahan yang diberikan oleh guru sesuai dengan materi pembelajaran. Berhasil atau tidaknya pembelajaran ini tergantung pada orang tua masing-masing, karena mereka sendiri yang akan mendampingi anaknya selama proses pembelajaran berlangsung. Orang tua dituntut untuk kreatif dalam menyediakan media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan menumbuhkan minat belajar anak. Karena dalam masa pandemi ini, anak harus belajar dari rumah dan tidak seperti biasa saat mereka belajar di sekolah bersama teman-teman dan gurunya. Usia mereka 6 sampai 7 tahun terdiri dari 2 kelompok A dan B. Dari 50 siswa, ada 4 siswa yang tidak begitu aktif masuk sekolah karena usia mereka masih belum genap 6 tahun. Siswa yang aktif masuk sekolah terhitung sebanyak 46 siswa. Jadi setiap kelompok terdapat 23 siswa. B. Rumusan masalah. Melihat penjelasan dari latar belakang masalah, maka fokus rumusan masalah untuk penelitian ini ialah adakah pengaruh pembelajaran online masa pandemi terhadap naik atau turunnya minat belajar siswa di SD 04 Pancung Soal. C. Tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pembelajaran online masa pandemi terhadap naik atau turunnya minat belajar siswa di SD 04 Pancung Soal. D. Pentingnya manfaat peneliti. Yang pertama, secara teoritis, peneliti berharap pada penelitian ini dapat memberikan manfaat atau membawa wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai gambaran alternatif dalam suatu proses pembelajaran yang berbasis online, serta mampu memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pendidikan dasar, khususnya pendidikan anak sekolah dasar. Yang kedua, secara praktis. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk A. Peneliti menambah wawasan tentang bagaimana meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran online. B. Orang tua sebagai bekal dan tambahan wawasan untuk mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi dan meningkatkan minat belajar anak. C. Guru sebagai tambahan wawasan dan acuan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah, terutama pada perubahan proses pembelajaran pada masa pandemi. D. Lembaga formal sebagai masukan dan referensi dalam proses pembelajaran konvensional maupun online agar tercapainya tujuan pembelajaran. Bab 2. Kajian teoritis. A. Tinjauan tentang pembelajaran online. Yang pertama, pengertian pembelajaran online. Menurut Ahmad Susanto dan Howard L. Kinsky dalam Rusman, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pembelajaran online merupakan suatu metode pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih di era digital. Online learning menurut Gilbert dan Jones dalam buku Given adalah proses pengiriman materi pembelajaran melalui satu media elektronik seperti internet, satelit, broadcast, audio, visual, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran online. Secara garis besar terdapat 4 ciri-ciri yang terdapat dalam pembelajaran online menurut Flinders University, yaitu A. Personal, B. Struktur, C. Aktif, D. Konektif. 3. Fungsi dan manfaat pembelajaran online. Berikut 3 fungsi dari manfaat media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran online menurut Denny Darmawan, antara lain: yang pertama, suplemen atau tambahan. 2. Komplement atau pelengkapan. 3. Subsidi atau pengganti. 4. Syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran online. Menurut Denny Darmawan 1-15 terdapat 6 hal yang harus diperhatikan pendidik sebelum menerapkan pembelajaran online e-learning. Hal-hal tersebut adalah antara berikut: A. Analisis kebutuhan. B. Rancangan pembelajaran. C. Desain antarmuka. D. Tahap pengembangan. E. Uji coba program. F. Evaluasi dan lain sebagainya. 5. Langkah-langkah penyusun pembelajaran online. Dalam menyiapkan suatu pembelajaran baik konvensional maupun berbasis online, terlebih dahulu guru perlu melakukan langkah-langkah penyusunan pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah: A. Perencanaan awal pembelajaran. B. Menyiapkan materi atau sumber pembelajaran. C. Menyusun program pembelajaran. D. Memvalidasi paket program pembelajaran. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran online. Setelah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, guru selanjutnya dilakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang mengandung kata dasar value yang berarti nilai. Suflebing menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses pencarian, penyabaran dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan untuk menentukan alternatif keputusan. Yang ketujuh, ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Setiap pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan pada prosesnya dan tidak terkecuali pada pembelajaran online. Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki pembelajaran online, antara lain: A. Media komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan materi dan membuat bahan-bahan untuk materi pembelajaran. B. Mencakup arah yang luas. Peserta dapat leluasa mengakses situs-situs pendidikan yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuannya. C. Peserta memperoleh visualisasi lengkap pembicaraannya dalam bentuk audio, visual, atau video. Selain kelebihan, pembelajaran online juga memiliki kekurangan. Yang pertama, aspek akademik dan aspek sosial cenderung menurun dalam pengembangannya. Karena pembelajaran dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. B. Pembelajaran lebih domain ke arah pelatihan daripada pendidikan. Pembelajaran online kurang optimal jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 3. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka secara langsung, para guru juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan menggunakan teknik pembelajaran jarak jauh berbasis online. Yang B ditinjau tentang minat belajar. 1. Pengertian minat belajar. Muhyiddin Syah mengemukakan bahwa pengertian minat secara sederhana adalah kecenderungan dan kegairahan terhadap sesuatu. Menurut Crow and Crow, mengartikan minat sebagai suatu kekuatan untuk mendorong penyebab individu memberikan perhatian kepada individu lain, sesuatu atau pada aktivitas-aktivitas lainnya. Dengan kata lain, minat adalah rasa keterkaitan yang muncul akibat suatu aktivitas atau kegiatan yang sangat menarik perhatian seseorang yang melihat untuk melakukannya. Menurut Winarno Surahmat,
berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan pada tingkah laku, di mana proses tersebut menjadi dalam suatu keadaan, bukan dalam suatu ruang kosong. Dan menurut Mohuzar Usman menjelaskan arti dari kata belajar ialah sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu akibat dari interaksi yang terjadi antar individu atau individu dengan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan tentang minat dan belajar menurut pendapat dari para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah rasa ketertarikan individu dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan untuk perubahan di berbagai aspek kehidupan. Dalam belajar sangat diperlukan minat untuk mendapatkan pemahaman yang baik dari suatu proses pembelajaran. 2. Indikator-indikator minat belajar. Memperhatikan penjelasan tentang minat dan belajar di atas, terdapat beberapa indikator-indikator. Antara lain adalah A. Perasaan senang, B. Ketertarikan, C. Perhatian, D. Keterlibatan. Yang ketiga ada ciri-ciri minat belajar. Dalam pembelajaran jarak jauh berbasis internet pada masa pandemi atau disebut dengan pembelajaran online yang dilakukan siswa saat belajar di rumah, bukan hanya guru, orang tua pun harus mengetahui apa saja ciri-ciri minat yang ada pada anak. Ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut. A. Keputusan yang diambil dengan mempertahankan seluruh aspek kepribadian. B. Bersifat irasional. C. Terjadi secara individu saat keadaan tertentu. D. Mengerjakan sesuatu dengan keinginan sendiri. E. Mengerjakan sesuatu tanpa adanya tekanan, dan lain-lain sebagainya. 4. Yaitu ada faktor-faktor dalam minat belajar. Menurut Slameto, adapun minat belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi dua, yaitu A. Faktor jasmani dan faktor psikologi. Faktor eksternal terbagi tiga, yaitu faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari lingkungan sekolah, dan faktor dari masyarakat. 5. Cara membangkitkan minat belajar. Zakia Darajat dan kawan-kawan mengemukakan cara-cara yang dapat membangkitkan minat secara umum, antara lain A. Kesadaran akan kebutuhan pada diri sendiri, seperti kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan sebagainya. B. Memberikan pengalaman baru pada seseorang yang mana dapat membuatnya tertarik untuk melakukan sesuatu dan berdasarkan pengalaman yang pernah ia dapatkan. C. Memberikan kesempatan berpartisipasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. D. Pemilihan penggunaan metode, media, dan materi pembelajaran yang akan digunakan. Dari pendapat tersebut dapat diperoleh kesimpulan tentang cara membangkitkan minat pada seseorang ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada dirinya, memberikan pengalaman-pengalaman yang mengenai tentang materi yang akan disampaikan, memberikan tugas-tugas sesuai dengan kesanggupan, dan menggunakan sarana dan prasarana serta metode pembelajaran yang baik. C. Tinjauan tentang pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar. Pembelajaran online tidak seperti pembelajaran dalam ruang kelas. Pembelajaran online lebih fleksibel untuk diterapkan kepada siswa pada masa pandemi seperti sekarang ini. Secara fisik, siswa tidak perlu menghadiri kelas seperti sekolah biasanya, akan tetapi siswa dapat melakukan pembelajaran di mana dan kapan saja. Pembelajaran online juga menuntut guru siswa maupun orang tua siswa untuk dapat menjalankan program-program yang telah dipersiapkan dalam pembelajaran online. Dalam belajar, siswa perlu memiliki adanya minat belajar untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Apabila siswa memiliki minat belajar yang tinggi, ia akan selalu berusaha mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil belajar yang diinginkan.
Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan siswa dapat meningkatkan minat belajar dan kualitas pembelajaran. D. Penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ialah seperti yang ada di PPT. Kerangka berpikir. Masa pandemi menuntut para pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran online pada siswa SD. Dalam kondisi seperti sekarang yang tidak memungkinkan untuk siswa belajar bersama teman-temannya di sekolah, mengharuskan para orang tua untuk sekreatif mungkin dalam menyajikan pembelajaran online yang menyenangkan untuk mencapai tujuan dan pembelajaran yang diinginkan dalam arahan dan diberikan oleh guru. F. Hipotesis penelitian. Penelitian yang dilakukan secara objek, penelitian secara keseluruhan atau populasi, kemungkinan terdapat hipotesis penelitian tetapi tidak akan ada hipotesis statistik. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis hipotesis penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Bab 3. Metode dan rencana penelitian. Desain penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan merupakan metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut diartikan sebagai metode penelitian dengan landasan filsafat positifme yang memandang realitas, gejala atau fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan teknik yang digunakan untuk analisis data ialah bersifat kuantitatif statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen, yaitu penelitian yang sudah ada datanya. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan eksperimen atau pengujian. Desain penelitian yang dilakukan ialah penelitian korelasi hubungan, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat atau tersebut dengan hubungan kausal. Pemilihan metode penelitian korelasi ini untuk mengetahui adakah pengaruh pembelajaran online masa pandemi terhadap minat belajar siswa di SD 4 pancung soal. B. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian dalam peneliti ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian antara lain. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini peneliti diharap menentukan rumusan masalah yang akan diteliti, menemukan lokasi penelitian, rumuskan masalah, mengumpulkan teori-teori terkait rumusan masalah, mengajukan hipotesis penelitian, menentukan metode rencana penelitian, mengumpulkan teori-teori dan sumber data yang relevan, dan menyusun instrumen penelitian yang berisi indikator-indikator penelitian yang sesuai. 2. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti menggunakan alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui metode kuesioner atau angket dan dokumentasi. 3. Tahap pengolahan data. Pengolahan data dengan memakai rumus atau aturan yang ada, menyesuaikan dengan jenis penelitian yang sudah diambil. C. Populasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Artinya populasi mencakup keseluruhan subjek atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa SD 04 pancung soal
tahun pelajaran 2020 sampai 2021 yang berjumlah 46 siswa. Jika jumlah populasi kurang dari 100, maka penelitian ini disebut dengan penelitian populasi. D. Variabel dan indikator penelitian. Yang pertama ada variabel. Secara teoritis, Head dan Fahredi mengartikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek lain. Kedua, indikator penelitian. Indikator penelitian adalah suatu pedoman untuk mengukur dari variabel yang akan diukur, kemudian digunakan sebagai alat ukur dalam pembuatan angket. Selanjutnya, indikator-indikator tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun item-item dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen penelitian. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan pada waktu penelitian dengan menggunakan suatu metode pengumpulan data. Instrumen pada jenis penelitian kuantitatif. Kualitas pada instrumen berkaitan dengan hasil uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pada teknik pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan pemilihan metode yang digunakan. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang dinilai valid dan reliable dalam pengumpulan data diharapkan hasil dari penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang dinyatakan valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan penelitian yang valid dan reliable. Jumlah instrumen penelitian menyesuaikan dengan jumlah variabel dan penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. F. Teknik analisis data. Penelitian kuantitatif pada analisis data dilaksanakan setelah seluruh data terkumpul. Setelah terkumpul, tahapan selanjutnya adalah analisis data untuk mengetahui pengaruh pembelajaran online masa pandemi terhadap minat belajar di SD 04 Pancong Soal Pesisir Selatan dengan menggunakan teknik korelasi produk momen dan teknik analisis regresi linear sederhana dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama dengan uji normalitas. 2. Uji linearitas. 3. Uji hipotesis. Sekian dan terima kasih.